Sukses itu menjadi diri sendiri berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 9 pilar bisnis yang secara ilmu ekonomi ini bisa kita kembangkan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Debir, apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja. Oke, Sobat Debir, kita saat ini memasuki zona B3, bincang-bincang bermanfaat. Jadi di sini sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya dengan saya Winda Soraya di sini. Saya kalau dibilang host baru ya di sini, baru mencoba, mudah-mudahan aman hari ini. Dan saya juga sebagai owner dari Dapur Bumbu Irang dan Kopi Rafata. Cuman sebelum kita lanjut, saya pengen ngajak semua Sobat Debir untuk segera subscribe YouTube channel kita, The Biker Media Corporation. Jangan lupa diklik loncengnya, di like, komen, dan share ya. Kemudian Sobat Debir, kita akan bahas dan sharing mengenai bisnis mindset. Nah, di sini apa itu bisnis mindset, trik dan tips, juga strategi buat kita bagi untuk entrepreneur muda yang mau sedang ingin berusaha menjadi entrepreneur, atau yang sedang menjalani usaha. Ini sangat bagus untuk ditongkrongin, pasti sangat bermanfaat ya. Apalagi untuk kaum millennials yang pengen buka usaha. Maka di sini kita juga mengundang narasumber yang ilmunya udah nggak usah diragukan lagi. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bermanfaat yang akan dibagikan beliau kepada kita buat bekal kita untuk memulai usaha dan untuk memajukan usahanya. Jadi di sini kita perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Coach Satria Yuda Wibowo STMM. Apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya perkenalkan ya, Coach ini berada di organisasi atau komunitas Asosiasi Travel Halal Indonesia, Komunitas Sedekah Ilmu, dan Empowering Indonesia Networking. Juga ada di Akademi Travel, di Forum Bangkit UMKM Sumut, dan beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut di tahun 2014 sampai dengan 2019. Dan sekarang sampai dengan sekarang di komisaris ya? Iya, saya di komisaris PT Mopigi Strategi Internasional. Ya. Alhamdulillah. Jadi sangat mumpuni untuk ilmunya ya. Oke, baik. Kita mulai terlebih dahulu. Tapi saya pengen bertanya Coach satu aja. Ya, apa itu? Kalau menurut Coach nih, orang kan sering kesuksesan menurut ini, tapi menurut Coach tersendiri gitu, apa itu kesuksesan Coach? Sukses itu menjadi diri sendiri. Oke. Berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik. Tapi kan sebelum untuk menuju kesuksesan itu kan pastilah ada ya prosesnya ya Coach. Iya, tentu saja ada proses. Jadi menurut Coach nih, apalah yang perlu kami terapkan di dalam menjalankan bisnis Coach? Boleh Coach? Iya, jadi beberapa hal yang saya jalani, beberapa hal yang saya sudah kelola itu memberikan banyak insight buat saya. Jadi memang yang selalu saya sampaikan adalah bahwasannya Allah menciptakan manusia di bumi ini. Pertama adalah Allah katakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi artinya kehadiran manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu kan dalam arti yang sangat luas ya. Kadang mungkin sebagian orang berpendapat ibadah itu hanya yang sifatnya ritual-ritual. Iya, betul. Seperti kalau dalam Islam itu sholat, kalau dalam agama lain itu pergi ke rumah ibadah, gitu ya. Padahal dalam konsep yang dikatakan beribadah adalah seluruh aktivitas kita itu adalah bernilai ibadah kalau memang sesuai dengan apa yang menjadi aturan di setiap
ideologi ataupun agama masing-masing, gitu ya. Yang kedua, kalau dalam sebagai umat Islam itu ada lagi ayat yang mengatakan, Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 37, Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Yang artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah sebuah keseimbangan ya. Ibadah itu memang dilakukan untuk kita bisa bagaimana mempersiapkan diri kita untuk pulang ke kampung kita, yaitu akhirat. Iya. Tetapi tidak melupakan apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Nah, jadi tidak ada kontradiksi sebenarnya ibadah itu. Nah, ini yang menurut saya, yang saya sudah dapatkan selama mungkin hampir setengah abad usia saya, hampir 50 tahun, tahun bisa 50 tahun. Belum kelihatan coach. Artinya memang kita sebagai manusia yang beribadah kepada Allah SWT tidak semerta-merta itu hanya memikirkan negeri akhirat. Walaupun memang itu Allah katakan yang utama, tetapi Allah ciptakan dunia ini untuk kita nikmati. Nah, sesuai dengan aturan Allah. Jadi sukses itu adalah ketika kita mampu menyeimbangkan kebutuhan kita nanti kepada Allah SWT di akhirat dan juga kebutuhannya di dunia ini. Jadi ketika kita mampu menyeimbangkan ini, maka insya Allah kita akan menuju pada sukses. Amin. Benar coach. Iya, itu ya. Jadi saya pernah dengar coach kayak seperti carilah akhirat seolah-olah engkau mati besok, Iya. dan kejarlah dunia seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, gitu ya. Iya, ini keseimbangan gitu ya, iya, keseimbangan. Gitu. Jadi kemudian kita hari ini bicara tentang business mindset ya. Iya. Jadi ini salah satu fondasi yang kenapa tadi saya bahas ayat tersebut? Karena bagi saya business mindset tidak hanya melulu bicara tentang ilmu bisnis, tidak melulu bicara ilmu hitung-hitungan secara ilmu ekonomi, tetapi business mindset justru dimulai dari bagaimana kita memahami tentang rezeki, gitu ya. Karena bisnis ini kan dikaitkan dengan rezeki ya, karena orang bisnis pasti kan Ujung-ujungnya ya. iya, uang itu pasti rezeki, gitu ya. Tidak bisa kita pungkiri. Sementara rezeki itu fundamentalnya adalah dalam Islam, ya. Kami meyakini bahwasanya ada paling tidak 8 pintu rezeki. 8 ya coach. 8 pintu rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Jadi ada 8 pintu rezeki Allah berikan, dan itu berlaku bagi semua makhluk, tidak hanya pada satu agama tertentu. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. Allah katakan tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Nah, Benar. ya, jadi ini given ya. Benar. Ya, ini given. Bahkan semut di lubang yang gelap di tempat yang sangat dalam di bawah tanah sana itu Ada Allah, rezekinya. ada rezekinya, gitu ya. Apalagi manusia yang Allah ciptakan sempurna. Makhluk paling sempurna adalah manusia. Pasti dijamin Allah rezekinya. Tetapi masalah besar kecil rezeki itu bukan kuasa manusia. Untuk hal rezeki yang telah dijamin, ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah juga memberi rezeki. Jadi terserah Allah.
Gitu. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Bahkan kadang kita melihat nih, orang ini nggak pernah beribadah pun tapi rezekinya lancar. Iya benar Coach. Itu yang mau saya tanyakan. Gitu ya. Iya. Ya itu terserah Allah. Orang Allah yang menciptakan, Allah yang punya rezeki, gitu ya. Jadi kalau kita meyakini bahwasanya ketika manusia itu lahir, siapapun dia, maka Allah bukakan satu pintu rezeki. Pintu ini tidak akan tertutup sampai dia meninggal, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah besar kecil itu tergantung atau terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ya, jadi artinya bukan semuanya. Nah, satu pintu yang telah Allah jamin, yang telah Allah berikan itu besar kecilnya telah Allah tentukan, terserah Allah. Dan kita nggak tahu itu. Kita termasuk yang diberikan Allah banyak atau sedikit, kita nggak tahu. Yaitu dari pintu ini ya. Yang kedua adalah pintu rezeki karena bersyukur. Nah, ini adalah orang-orang yang bersyukur. iya, Allah katakan surat Ibrahim ayat 7 Allah katakan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, di sini ada mulai ada bedanya. Ketika Allah sudah berikan rezeki yang besar, dia bersyukur, maka Allah dipergandakan lagi. Tapi ketika sudah diberi rezeki yang tidak besar, dia kufur, dia nggak bersyukur, makanya ada orang yang kok susah kali lah hidupku ini. Iya. Nah, bisa jadi dia nggak bersyukur yang Allah berikan, selalu merasa kurang. Besar pun pada orang lain, dia merasa kurang. Nggak cukup buat cicil ini, nggak cukup buat cicil itu, nggak cukup buat kemana-mana gitu. Padahal sebenarnya kalau dia mau bersyukur, Allah punya kuasa menambah lagi. Gitu. Iya. Makanya gini, kadang ada orang merasa, kayaknya uangku nggak banyak kali lah, tapi kok semua bisa terpenuhi. Iya. Gitu. Tapi ada orang diberi rezeki besar, asik kurang aja. Karena tadi ketika kecil disyukuri, maka dia akan berlipat-lipat. Bisa jadi mungkin nilainya nggak besar, tapi ketika itu digunakan dengan rasa syukur, seolah-olah bisa mengcover begitu banyak kebutuhan. Benar. Itu kebutuhan tercover. Iya. Kemungkinan yang nggak bersyukur Coach, yang bukan kebutuhan yang nggak tercover tapi gaya hidup. Itu ada rumusnya itu. Oh, ada rumusnya Coach. Apa namanya? Makin usaha tuh gaya kali gaya hidup itu. Jadi kalau mau besar pendapatan, jangan besarin gaya, besarin usaha. Gitu. Jadi jangan banyak gaya, banyak usaha. Itu ya. Jadi kita benar-benar orang seperti itu. Orang ketika makin bersyukur, makin diberikan rezeki Allah SWT. Makanya apapun yang Allah berikan, maka syukuri. Yakinlah ketika kita bersyukur, insya Allah itu akan Allah berikan. Dan usaha kita juga akan lancar. Amin. Kita lanjut ya. Lanjut. Yang ketiga ini bagi para jomblo ini. Ada satu rezeki yang belum Allah berikan. Apa tuh? Rezeki karena menikah. Itu Dengar ya yang para jomblo ini, apalagi yang berdiri di bersandar di dinding Coach ya, udah bisa mencarinya tuh Coach. Jadi kenapa? Itu Allah katakan dalam surah An-Nur, Allah katakan dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan berikan kecukupan pada mereka karena karunia-Nya. Masya Allah, dengar itu ya. Terus kenapa nggak Coach saya? Soalnya nggak ada lampu nih kayaknya. Jadi artinya itu rezeki yang saya memang mengalami sendiri. Iya Coach. Ketika awal menikah itu ada satu rezeki yang memang kita nggak tahu, ternyata rezeki itu memang karena kita menikah gitu ya. Yang kita nggak pernah bayangkan ternyata Allah berikan gitu. Jadi jangan berpikiran, laki-lakinya yang berpikiran ketika dia menikah mungkin dengan penghasilan yang dia rasa belum cukup, itu akan terbagi dengan istrinya. Jangan salah, justru akan double karena masing-masing punya rezeki. Benar Coach. Rezeki suami, rezeki istri, tambah lagi rezeki karena menikah, Allah tambahkan, Allah cukupkan gitu. Jadi jangan khawatir dengan belum cukup nih untuk melamar anak bapak itu gitu kan, khawatir. Yang penting kita yakin Allah akan berikan. Nah setelah menikah ada lagi apa tuh? Rezeki karena anak. Jadi ini pintu keempat ya. Allah katakan dalam surah ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamulah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu.
Makanya kita miris ya kemarin ketika ada peristiwa seorang ibu menembak anaknya. membunuh anaknya. Karena apa? Karena takut nggak bisa membiayai, takut nggak bisa memberikan nafkah. Padahal ketika anak kita lahir, buka lagi pintu rezeki. Benar. Nah, orang tua kan mengatakan banyak anak banyak rezeki. Ya memang begitu. Karena anak itu nggak bisa kita atur. Bisa manusia paling ya mungkin menjaga jaraknya Jaraknya benar. atau menunda dengan ilmu, dengan teknologi. Tapi kelahiran anak itu tidak ada yang bisa menunda ataupun mempercepat. Itu Allah yang akan menentukan, gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan anak, yakinlah rezekinya sudah ada. Saya selalu sama anak saya kan ada 4 nih. Iya. Saya bilang, ini rezeki yang ayah terima, ini bukan rezeki ayah sendiri. Ini rezeki ibu, rezeki kalian semua. Ini jadi satu. Mungkin saat ini pintunya pintu ayah yang diturunkan. Karena mereka belum bekerja, kan begitu. Tapi nanti ketika mereka sudah punya rezeki, pintunya akan mengalir ke mereka sendiri. Benar, Coach. Nah, Jadi gitu. mau nambah lagi gitu, Coach. Kan Ya, lupa. tergantung Allah kasih gitu. Pokoknya makanya jangan khawatir dengan kelahiran anak ya. Jadi insya Allah akan mampu. Jadi ini bisnis mindset juga ini. Nah, karena orang takut kan. Iya. Nah, seperti tadi kalau kita berusaha juga takut menerima karyawan gitu ya. Padahal yang perlu. Nah, padahal dia bawa rezeki juga. Benar, Coach. Nah, itu khawatir loh nanti nggak cukup nih gajinya. Itu rezeki dia. Yang Allah titipkan lewat kita, lewat usaha kita, maka usaha kita akan berkembang. Tapi memang harus perlu ya. Iya. Nah, ini mindset seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika kita perlu karyawan, ya pakai aja karyawan. Nah, jangan kita zolim sama satu orang yang mungkin dia bisa segalanya, kita suruh dia pula Iya. mengerjakan semuanya pekerjaan dia. Nah, itu salah satu ini. Nah, ini udah 4 ya. Iya. Yang kelima, yang kelima ada nih. Ini baru yang memang Allah katakan rezeki karena berusaha. Nah, Allah katakan soal ayat Najm 29, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali yang dikerjakannya. Nah, terkadang sini orang suka salah. Salahnya apa? Seolah-olah cuma ayat ini saja yang dia pakai. Iya. Dia lupa ayat yang pertama tadi. Iya. Bahwasanya setiap manusia Allah berikan rezekinya. Nah, ini justru tambahan. Bukan, karena usahaku maka aku yang dapat rezeki. Bukan hanya itu. Memang usaha Allah kasih rezeki. Semakin kita giat usaha, Allah akan semakin banyak rezeki. Tapi jangan lupa, karena gini kita lihat, banyak kita lihat ya, banyak di tangga atau orang-orang yang nggak punya penghasilan. Tapi Allah tetap hidupkan dia sampai ajalnya. Artinya apa? Dia nggak berusaha, tapi melalui banyak jalan Allah kasih rezeki yang dijamin tadi. Nah, tapi jangan juga kita merasa, Iya. nggak usah berusaha Iya. lah. Karena yang pertama tadi. Iya, nggak akan jatuh orang tiba-tiba depan kita. Ya Allah, berikanlah rezeki gue pulang jadi satu gue nih gue pakai lawan sapi itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Pasti nggak akan ada yang nembak anaknya, Coach. Gitu, itu nggak akan terjadi. Iya. Makanya tetap ada dari rezeki berusaha ini Allah tambahkan lagi rezekinya, Iya, gitu. Jadi itu ya, ini Persepsi sebenarnya, Coach, ya. persepsi. Jadi memang harus ada kedua-duanya. Selanjutnya adalah yang keenam, rezeki karena sedekah. Nah, ini memang rahasia Allah ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-245 Allah katakan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipatan yang banyak. Nah, ini satu keyakinan bagi kita umat Islam ya, karena ini adalah memang dalam Al-Quran sudah Allah katakan sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan gitu ya. Berlipat, Coach. Berlipat ganda. Benar. Gitu ya. Lihat ini bahwa Ramadan ini Allah akan dilipat gandakan. Makanya orang semakin meyakini ketika dia bersedekah, dia akan Allah lipatkan rezekinya. Jadi pintu ini pintu yang Allah bukakan juga gitu ya. Nah, ini sini berbeda, mana yang nggak sedekah, mana sedekah itu akan berbeda. Karena Allah katakan akan lipat gandakan ketika kita bersedekah. Memang ini akan membantu banyak orang. Nah, rezeki dari Allah kembali kita kembalikan kepada jalan Allah. Kita jadi rezeki karena sedekah. Yang kedua adalah rezeki karena istighfar. Nah, ini mungkin sebahagian belum melakukannya. Ini surat Nuh ayat 11 Allah Subhanahu katakan, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepada dengan lebat dan memperbanyak harta. Nah, jadi itu ya. Makanya kalau kita mungkin
merasa melakukan sesuatu kesalahan atau dosa gitu ya, kita beristighfar. Di samping mengampuni dosa, kita juga akan berikan Allah tambahan harta. Itu. Jadi ada lagi satu waktu, saya baca hadis juga, waktu yang paling utama beristighfar adalah ketika waktu sahur. Nah, waktu sahur itu beristighfar, mungkin kita bersolat malam ya, terus kita beristighfar, itu akan semakin memberikan dampak buat kita. Salah satu doa yang sangat mustajab ya Coach. Iya. Setelah sahur Iya. itu. Maka yang kelama adalah rezeki yang tidak terduga-duga. Ini yang juga terserah bagaimana datangnya, itu kita juga nggak tahu. Kita kadang pada satu kesempatan mungkin merasa sangat perlu duit gitu ya, sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan kita hitung-hitung tuh nggak ada gitu ya, tapi ternyata tiba-tiba ada. Nah, tentu saja ini kita nggak tahu rahasianya, karena Allah katakan dalam surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi syaratnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi makanya ini luar biasa ini. Ini mindset yang mesti dibangun oleh para pebisnis, terutama pebisnis muslim. Ya, meyakini ada begitu banyak pintu rezeki. Nah, kalau ini kita sudah dudukkan, maka kita akan menjalani bisnis dengan lebih tenang. Punya pondasi yang kuat. Bahwasanya bisa jadi ketika kita menjalani bisnis itu ada hal-hal yang memang tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana kita. Gitu. Jadi ini mesti kita kuatkan dulu dalam diri kita ini. Jangan sampai kita merasa cuma satu, karena usaha kita lah rezeki ini datang kepada kita. Memang benar ada satu pintu, tapi banyak pintu lainnya. Makanya kita berbuat baik, bersedekah tadi ya, beristighfar, dengan tadi baik kepada istri ya, karena punya istri, baik kepada anak karena punya anak. Jadi mereka juga bawa rezeki gitu kan. Semakin mereka kita berdapat dengan baik, maka rezeki akan semakin lancar gitu. Jadi ini 8 mindset fondasi mental bisnis yang kalau kita lihat dari sudut pandang kacamata agama Islam. Begitu Mbak Winda. Jadi kalau untuk selanjutnya Coach, mindset seperti apa ini Coach yang bisa menjadikan kita seorang yang pengusaha muda yang sukses gitu? Iya, oke. Jadi tadi kan sudah kita bahas tentang yang 8 pilar. Iya, 8 pintu. 8 pintu, Nah, itu 8 pintu. dari sisi kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Maka Allah bukakan 8 pintu rezeki. Nah, dari sisi sebagai manusia, Allah juga katakan manusia itu menggunakan akalnya gitu, menggunakan kesempurnaan dia sebagai manusia, diberikan akal untuk hidup dunia ini. Maka kalau dalam ilmu bisnis ini mungkin, mohon maaf kalau yang memang sudah punya background bisnis, saya ingin menyampaikan ada yang saya pelajari ada 9 pilar bisnis. Nah, yang secara ilmu ekonomi ini bisa kita kembangkan gitu ya. Yang pertama adalah sebagai seorang pebisnis, pilar pertama adalah kita harus menentukan berapa omset kita gitu. Gitu ya. Jadi jangan punya bisnis tapi nggak punya target omset gitu. Jadi nggak punya target kita mau berapa nih yang kita hasilkan gitu kan. Sehingga kita jelas langkah-langkahnya. Tentukan target yang ingin dicapai, target tahunan, nanti tinggal dibagi sebulan berapa targetnya itu, omset ya, omset. Nah, kapan dicapainya, berapa nilainya, itu mesti kita tentukan ketika awal tahun. Jadi makanya biasanya orang raker itu di akhir tahun untuk menentukan berapa omset yang akan dicapai di tahun depan. Biasanya itu ada ilmunya ya, dari sisi omset tahun ini, kemudian forecastingnya seperti apa, trennya seperti apa, permintaan seperti apa terhadap produk kita, apakah ada inovasi atau seperti apa, itu kita mesti banyak variabel. Sehingga ketika keluar angka, kita punya dasar, nggak cuma sekedar, oh omset sekian miliar, tapi dari mana hitung-hitungannya? Nah, kita nggak tahu gitu ya, kita cuma sekedar bilang aja,
Kita nggak tahu data tahun lalu, kita nggak tahu data pelanggan, kita nggak tahu kecenderungan pelanggan kita nggak ikuti tren produk, kita nggak ada inovasi produk kita. Nah itu mesti kita buat analisanya. Nah, jadi itu ada beberapa tools yang digunakan untuk bisa menentukan omset berapa. Bukan cuma sekedar ngomong sekian. Jadi bukan hanya besok aku buka usaha nih. Iya. Gitu ya. Iya. Harus ada ilmunya buat iya, ada toolsnya. Iya, untuk lebih menjamin bisnis kita ke depannya mau seperti apa gitu ya, Coach. Jadi harus ada ilmunya. Itu banyak lah tools yang bisa digunakan ya. Kalau di awal biasanya orang ada pakai bisnis model canvas. Kalau saya belajar bisnis roadmap, juga belajar smart business map. Nah, 3 ini saya belajar. Dan saya lihat masing-masing punya keunggulan yang bisa saling melengkapi. Jadi ada BMC, ada BRM, ada SBM. Gitu. Ini masing-masing beda nih ininya. Patokan awalnya beda, tapi bisa disatukan. Nah itu akan menentukan berapa omsetnya akan kita hasilkan di 1 tahun. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah pilar bisnis tentang kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana bisnis kita itu bisa memberikan pelanggan itu merasa terpenuhi ekspektasinya atau keinginannya, sehingga bagaimana kita memberikan misalnya kayak kita punya kafe ini ya, memberikan layanan yang cepat dan tepat. Kemudian kita memberikan layanan sesuai dengan promo yang ada di brosur. Jadi kadang ada brosur itu kan bombastis, tapi ternyata ketika orang datang nggak sesuai gitu. Nggak sesuai ekspektasinya ya. Nah, nggak sesuai yang ada di brosur. Nah itu juga artinya orang akan merasa kecewa. Kemudian ciptakan suasana yang nyaman, bersih dan rapi, apalagi bisnis kuliner. Itu tentang kebersihan itu yang paling diutamakan. Jadi artinya ketika kita meramu ini dalam satu kemasan yang benar-benar memuaskan pelanggan, maka dia akan menjadi marketing kita. Gitu. Ketika dia ditanya gimana kesannya, wah enak, rapi, bersih, apalagi harga terjangkau. Baik, berikutnya adalah bisnis. Jadi bagaimana organisasi kita berorientasi pada hasil. Makanya karyawan kita perlu dilatih. Ya kan, karyawan kita yang sudah nggak punya pengalaman itu nggak dilatih, sehingga kita nggak punya kemampuan untuk meningkatkan manajerial, baik mau tingkat operator maupun dari pelayan atau ada di masa. Jadi mestinya punya skill. Nah kalau dia nggak punya, kita merekrut, berarti kita harus siap memberikannya skill supaya meningkat. Kemudian juga perbaikan tata kelola, ada SOP, job description, kemudian KPI, itu juga mesti. Jadi beberapa hal yang diterapkan sehingga SDM kita itu mempunyai kemampuan. Nah ini akan tentu saja memang ada cost-nya, ada biayanya. Nah, tapi tentu saja setelah dia diberikan kemampuan, dia akan lebih tinggi skillnya dan lebih mendapatkan cost juga. Jadi akan ada nilai lebih. Kemudian berikutnya adalah ini, samping tadi kita melakukan cost, kita juga harus menekan pengeluaran yang tidak penting. Nah, ini efisien. Jadi misalnya bagaimana menemukan bahan baku alternatif yang lebih murah, kemudian mencari beberapa supplier, jangan tergantung hanya pada supplier, karena kalau kita cuma bergantung supplier, kita nggak punya bargaining position. Jadi dua, untuk membandingkan harga. Ini juga pangkas biaya rutin yang lebih, misalnya ada listrik, kayak kemarin kan saya ketika turun dari sini, saya katakan nih AC masih hidup, matikan dulu lampu, itu kan tidak, kalau kita harus kita disiplin gitu. Iya, jadi harus ada SOP-nya, pokoknya supaya nggak lupa, taruh aja tulisan keluar ruangan matikan lampu, itu bisa akan menekan cost. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita organisasi ini bertumbuh. Kayak sekarang misalnya mungkin belum punya organisasi yang lengkap ya. Tapi pelan kita lengkapi, ada operatornya atau apa ya, misalnya ada jadi kita rapikan, ada yang
salesnya, ada marketingnya, gitu ya. Jadi nggak semua pada terangkat pada satu orang. Bahkan bisnis owner juga bila perlu mulai memberikan wewenang kepada orang lain memang sudah bisa diberikan wewenang yang lebih besar jadi untuk organisasinya. Yang jelas ada job description lah. Kemudian yang berikut adalah leadership. Ini kayak kata Putri, karena kunci utama penggerak organisasi adalah leadership yang kuat. Ada namanya business owner mentality. Ini memang sangat tergantung bagaimana mental bisnis ownernya. Karena salah satu yang menjadi faktor penting dalam bisnis adalah business owner mentality. Karena orang nggak siap dengan kondisi-kondisi yang barangkali tidak selamanya enak. Hal-hal yang memang harus diperjuangkan, nah itu harus siap, ya, punya risiko gitu ya. Jadi memang ini adalah karakter leadership. Bagaimana dia juga mengelola karyawan, mengelola para leader, mengelola customer, itu kan adalah business owner mentality yang harus dibuatkan. Ya, bagaimana mau dibawa kemana usaha ini, dia harus betul-betul. Jadi betul-betul tangguh dan tak terkalahkan, jangan gampang menyerah. Gitu. Jadi artinya kalau business owner itu masih nyenyak tidur, itu berarti belum ada apa-apanya bisnisnya gitu ya. Iya. Iya, itu berarti yang populer. Iya, benar. Itu berarti mungkin ya masih nyaman-nyaman. Ya, masih nyaman pada tahap itu ya. Iya, jadi belum. Tapi ketika dia sudah mulai berkontraksi, ya itu juga kembali kepada ketentuan dalam agama juga ya. Kamu tidak akan dicoba melebihi kemampuan. Artinya kalau ada cobaan datang itu yakin kita Allah pasti memberikan jalan keluar. Jangan gampang menyerah dan jangan gampang baper gitu ya. Yang baru buka usaha, pernah yang dikit aja. Jadi harus yang kuat ya. Karena yakinlah bahwasanya kalau kita tetap berusaha, asal jangan memang kita nyemplung ke dalam situasi yang kita sendiri tidak bisa mengontrol, misalnya terjadi utang, riba, itu bisa kita hindari. Tapi kalau memang masih bisa diupayakan dengan hal yang lebih simple, itu mungkin masih bisa. Yang terakhir adalah human dignity. Ya, bagaimana kita mengangkat martabat manusia. Jadi bisnis ini nggak hanya sekedar cari untung ya. Tetap pasti omset itu jadi utama. Tapi kita juga bagaimana memperdayakan orang. Itu kan salah satu mengangkat martabat juga. Kita memberikan orang lain kesempatan untuk bekerja, kemudian juga membantu pelanggan. Kan ada orang pelanggan ini kan mencari sesuatu, makanya kalau makanan kita membantu orang mencari makanan halal, gitu ya, makanan sehat. Nah, kemudian melayani pelanggan dengan senang hati, gitu ya. Jadi orang merasa dilayani ketika datang, merasa nggak cuma sekedar hubungan penjual pembeli aja, tapi dia merasa nyaman ketika masuk ke tempat kita, gitu. Dan karena sebenarnya tuh kalau saya melihat pelanggan itu adalah marketing gratis. Iya, ketika dia puas dengan layanan kita, ya tidak hanya sekedar enak ya. Memang enak kalau makanan itu nomor satu tuh enak. Terus ya pasti sebenarnya halal lah ya, halal enak. Baru ya pelayanan. Dia akan dengan senang hati menjelaskan pada orang lain, wah enak. Walaupun mungkin ada orang yang lebih enak sedikit, tapi ketika sudah lebih nyaman dia akan memilih kita. Saya mau bertanya nih, Ya. kalau misalnya ada pelanggan yang dia kemudian dengan masalah menurut dia kan misalnya tidak kan berbeda. Iya. Dia bilang sangat terlalu asik, Iya. sementara standar di SOP di kafe itu kan sudah sesuai, Iya. dan sudah melalui tester oleh Oke. koki atau chef. Oke. Oke. Cara kita mengatasi hal seperti itu gimana? Kalau misalnya nih, berarti otomatis kan bahan baku kita keluar omset apa sih berkurang kan bahan baku kita keluar dengan secara gratis. Untuk membuat mereka nyaman itu seperti apa? Jadi yang jelas kita harus tetap bisa
memberikan argumen, sudah dimasak sesuai dengan yang seharusnya. Ya bisa jadi memang ini akan tidak memuaskan, kan nggak mungkin, kecuali memang betul-betul ada kesalahan, naruhnya berlebih misalnya gitu ya. Tapi kalau memang enggak, ya kita tetap bertahan pada ya sudah sesuai. Nggak mungkin kan kalau sudah orang kita bisa jadi mungkin ada pelanggan yang karena alasan ternyata nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, kan karena dia belum tahu belum apa, makanya masih dia coba, ternyata nggak sesuai dengan yang dia bayangkan, jadi dia beralasan kayaknya nih keasinan ke apa, padahal sebenarnya sudah sesuai. Makanya tadi ya kita tinggal jawab sesuai dengan yang sudah kecuali memang yang komplain banyak. Kalau satu dari sekian, dari 10 orang barangkali tadi. Tapi kalau memang sudah 10 atau 9 yang komplain, berarti memang ada yang salah dengan menu kita gitu. Kalau dengan menu tersebut tidak ada yang selain dia, berarti mungkin memang menu itu nggak cocok buat dia, bukan makanannya yang salah. Menu itu nggak cocok buat dia, karena yang lain nggak komplain gitu. Iya, itu ada pastilah, itu pasti ada 1-2. Kecuali memang tadi ya, dari 10 orang yang mesen menu itu, kok semuanya merasa nggak cocok, berarti ada yang salah dengan kita. Kalau 1 atau 2 barangkali dari 10 atau 20 orang, berarti memang mungkin menu itu nggak cocok buat dia. Jadi ini ya, jadi saya pikir 9-nya sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah bagaimana menggabungkan antara ini 9 ya, tadi 8 ini sekarang 9, spiritual ideologi. Nah, makanya kalau di 9 ini dia masukkan spiritual ideologi. Tadi ada omset, pesan pelanggan, ini SDM, kos, organisasi, leadership, business mentality, dan spirituality. Jadi bagaimana kesetaraan antara batin, pikiran, perbuatan, dan tindakan menjadi bagian daripada kesempurnaan produk organisasi. Makanya kalau kita orang Muslim yang melakukan seluruh cara kita tuh beribadah, bisa sholat, waktu, dakwah, ya jadi itu harus menjaga juga. Dengan kita hanya mengejar omset tapi merupakan. Gitu aja kan yang disampaikan? Saya pikir itu dari saya. Oke. Kita udah denger ya Sobat The Picker, sangat banyak ilmu yang bisa kita ambil, kita bisa terapkan bagi entrepreneur pemula atau yang sudah berjalan merasa stagnan, bisa melihat video kita, tayangan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita udah dengar dari coach kita Bapak Satria, Coach Satria. Dari kesimpulan semua yang sudah coach sharing ke kita, ini sangat penting ya bagi para entrepreneur muda, milenial atau yang sudah berjalan dengan bisnisnya. Kesimpulannya, bisnis bisa dimulai kapan saja meskipun di usia muda. Para pebisnis juga pada umumnya memiliki cara pandang yang sama dalam menjalankan bisnisnya, namun dengan proses yang berbeda-beda. Nah, salah satu prosesnya itu dengan yang dibagikan oleh Coach Satria melalui 8 pintu rezeki atau jenis rezeki yang sudah beliau paparkan ke kita. Yang rezeki yang Allah jamin karena usaha, bersyukur, tak terduga dengan cara rezeki istighfar, menikah, anak, dan sedekah. Juga ada tadi 9 pilar keunggulan bisnis yang ada dan bisa diterapkan dalam bisnis yang kita jalankan atau bisnis yang akan kita mulai, dari omset, gimana mengelola omset atau menerapkan omset yang akan kita putuskan dalam menjalankannya, kemudian kepuasan pelanggan, kinerja SDM, dan cara menekan biaya operasional, kemudian organisasi dan leadership, business owner mentality, human dignity, dan strategi spiritualitas. Maka setiap pebisnis harus memiliki mental yang kuat, pantang menyerah, visioner, dan selalu berpikir yang positif, serta iman pada masa depan yang baik. Pebisnis juga harus berpikir bahwa bisnis yang dia dirikan
harus bertahan dan juga kuat. Maka dari itu tips yang saya kutip dari salah satu buku yang diberikan oleh Coach Satria, yaitu salah satunya yang saya suka sih dan sangat menginspirasi sebenarnya nih, Coach dari Dr. Fahmi, Strategi Anak Muda yang Bikin Bisnis UKM Go Internasional. Nah, di situ saya kutip dari Coach Fahmi, menurut saya bagus banget buat pedoman kita. Kemudian dalam menjalankan usaha. Sekian set dari kami. Terima kasih Coach Satria atas ilmunya dan keluangan waktunya. Mohon maaf kepada sobat debiker semua dan juga kepada Coach Satria. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan ilmunya bisa diterapkan pada bisnis kita. Salah satu kata-kata dari owner Batik Rasmi yang saya sangat suka, keberuntungan itu akan berpihak pada orang yang siap dan bekerja keras. Maka dari sekarang kita harus siap dan bekerja keras. Oke, terima kasih sampai di sini. Jangan lupa tetap subscribe channel YouTube kita Debiker Media Corporation. Klik loncengnya, kemudian like, share, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.